Aduh Pak, ini obstacle-nya memang susah buat saya masih pemula Pak. Sekarang saatnya cewek-cewek lawan yang cowok-cowok, pasti menang? Menang! 1, 2, 3! Awal yang bagus ini. Langsung dapet yang monster, yang gede nih. Angkat Pak, tarik iya. Iya. Geli. Nggak enak. Nggak enak kalau cuma dikit. Tambahin lagi biar enak. Nah. Memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Seperti di daerah Napis ini ada permainan tradisional yang namanya dagongan. Ikuti keseruannya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Dagongan merupakan permainan olahraga tradisional yang mempergunakan bambu dengan ukuran tertentu. Jadi permainan ini bisa dimainkan oleh semua umur. Lawan saya yang kecil-kecil. Ayo. Permainan ini mengadu kekuatan untuk saling mendorong antara regu yang satu dengan regu yang lain. Teknik bermainnya kebalikan dari permainan tarik tambang. Tarik tambang saling menarik, sedangkan dagongan kedua regu saling mendorong sekuat tenaga untuk mencari kemenangan. Berat banget nih, butuh tenaga. Aduh, kalah. Sebenarnya bukan kalah, tapi ngalah sama anak kecil. Bambu yang digunakan harus mempunyai ketebalan dan kekuatan. Tidak menggunakan bambu dengan diameter yang terlalu kecil dan mudah patah karena dapat membahayakan seluruh pemain. Sekarang saatnya cewek-cewek lawan yang cowok-cowok, pasti menang? Menang! 1, 2, 3! Secara filosofis, dalam permainan ini ada disiplin dan strategi. Sedangkan dalam hal olahraga, permainan ini butuh tenaga yang kuat dari otot-otot. Permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok pasti memiliki makna untuk saling bekerja sama dan kepercayaan antar anggota regu. Walaupun permainan ini cuma menggunakan bahan yang sederhana yaitu dari bambu, tapi bisa membuat kita bahagia. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Pesisir selatan Wonogiri masih sangat terjaga kealamiannya. Belum banyak orang yang tahu keindahan pantai-pantai di daerah Paranggupitos ini. Masyarakatnya pun sangat arif dalam memanfaatkannya. Gini nih serunya cari umpan buat mancing. Jadi kita kejar-kejaran sama ombak. Ini harus konsentrasi karena kita, aduh dah. Basah juga. Tapi justru serunya tuh di sini nih. Mendengar suara dentuman ombak beradu dengan kerasnya karang benar-benar membuat saya merinding. Harus bisa menghitung datangnya ombak supaya tidak basah kuyup. Si Bapak udah basah kuyup. Saya baru kakinya nih Pak yang basah nih Pak. Kata bapaknya tunggu aja, ntar juga basah katanya gitu. Kerang yang kami cari kali ini hidup menempel pada karang-karang yang terkena hempasan ombak. Jadi untuk mendapatkannya memang butuh usaha yang memacu adrenalin. Jadi kerang batu ini umpan yang paling cocok untuk mancing karena aromanya amis, jadi kita nanti pasti dapat targetnya. Harus pandai curi-curi waktu dan kejar-kejaran sama datangnya ombak. Saat ombak surut, barulah kami bisa mencungkil kerang buruan. Ini kalau ombaknya datang kita harus cepet-cepet lari. Ini bukan lari, ini merambat di batu karena batunya tuh tajam, terus juga licin. Wah, Pak, gede banget, Pak. Wah! Ada berapa? Ada 3 kepis ya? Tuh. Ada 4 kepis. Oke, berarti cukup ya untuk umpan mancing kepiting. Ya wes, yuk kita mancing, Pak. Ikuti jejak saya, jejak Batualang. Bukan hanya lokasi pencarian umpan saja yang ngeri-ngeri sedap, spot mancing kepiting juga tak kalah ekstrimnya. Awal yang bagus ini. Langsung dapet yang monster, yang gede nih. Dari tadi saya sambil belajar kalau kepitingnya udah gerak dikit, nah itu baru jorannya bisa diangkat. Kalau enggak, mau jorannya sampai melengkung juga nggak akan dapat kepitingnya. Spesies ketam pantai buruan kami ini banyak menghuni pesisir Samudra Hindia. Sangat suka bersarang di lubang-lubang batu karang untuk menunggu mangsa ikan kecil atau udang terjebak. Cara mancingnya tuh unik banget. Jadi biasanya kalau mancing kita kan nggak ngelihat targetnya, tapi kalau ini kita harus lihat dulu targetnya. Kalau kepitingnya udah kelihatan ada di batu karang, baru umpannya tuh ditempelin di kepitingnya, nanti dia akan nyapit. Jadi sebenarnya cara mancing yang bener kayak bapak gini nih, begitu diangkat langsung ditangkap kepitingnya. Kalau enggak, nanti bisa lepas. Kepiting dengan nama keren Grapsus albolienatus ini cuma bisa tumbuh besar berukuran 5 cm. Angkat Pak, tarik iya. Geli. Kalau yang kecil gini mah saya berani capitnya kecil, soalnya kalau yang gede tadi udah ngeri duluan sama capitnya. Untuk bisa mendapatkan ketam pantai ini juga harus jeli melihat spot. Semakin tinggi intensitas terkena ombak, semakin banyak pula sarang kepiting buruan kami. Kalau spotnya sesuai, dapetinnya tuh gampang banget. Tapi ini spot terekstrim. Jadi kalau misalnya kena hantaman ombak, batu karangnya tuh goyang, rasanya tuh kayak gempa bumi. Ini namanya senam jantung, jadi spotnya tuh deket banget sama ombaknya. Ombaknya tuh bisa dilihat, jaraknya tuh cuma berapa meter tuh ombak yang besar tuh. Tapi justru di sini yang paling banyak kepitingnya. Begitu taruh umpannya, tarik langsung dapat. Wilayah Paranggupitos sendiri memiliki 4 pantai yang berjajar lurus. Keempatnya memiliki karakter yang sama. Tebing karang yang mengapit pantai pasir dengan alunan ombak khas Laut Selatan yang terkenal dengan keganasannya. Udah makin siang, ombaknya udah makin kenceng juga.
Jadi nunggu apa lagi? Di sini spotnya udah nggak aman, mendingan kita olah aja kepitingnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habis senam jantung, perutnya langsung lapar. Ya udah langsung kita olah aja kepitingnya. Jadi lombok ijo, kepiting. Apa kepiting lombok ijo? Dibolak-balik nggak apa-apa, yang penting rasanya enak. Kudu enak, Pak. Ukuran kepitingnya kecil, jadi untuk bisa menikmatinya harus digoreng sampai kering dulu. Kalau udah kemerengseng, itu artinya kunyit, gula jawa sama laosnya waktunya dicemplungin. Kalau semua bumbu dan santan sudah tercampur dan mendidih, barulah kepiting goreng bisa dimasukkan. Aromanya nikmat. Tapi saya nggak yakin loh. Ini kepitingnya kecil-kecil, emang ada dagingnya, Pak? Ada, Bu. Ada. Ada. Enak. Enak. Ya wis lah, daripada penasaran, kita makan-makan. Yuk, Pak. Ternyata inilah alasannya kenapa kepitingnya harus digoreng kering. Cangkangnya yang keras pun jadi bisa langsung kita makan. Tidak perlu repot-repot memecahkan cangkang karena sudah ikut hancur saat dikunyah. Nggak enak. Nggak enak kalau cuma dikit. Tambahin lagi biar enak. Nah, kalau banyak kan enak. Rasanya tuh pedes, gurih. Asinan nggak, Pak? Enggak kan? Enak kan, pas kan? Mantap. Nggak ada makanan yang lebih nikmat daripada makanan hasil tangkapan sendiri. Apalagi kepitingnya tuh masih fresh banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Angon atau menggembalakan binatang ternak adalah salah satu cara masyarakat untuk memberi makan ke binatang ternak di alam. Cara ini banyak dilakukan karena pemilik ternak tak perlu keluar tenaga untuk mencari pakan. Gini nih susahnya angon domba, karena di kanan kiri nih banyak kebun warga, jadinya kita harus jagain supaya dombanya tuh nggak kemana-mana, supaya dombanya tuh hanya makan rumput liar yang ada di sini. Yuk. Tarik-tarik, Mas. Jadi setiap kawanan domba ini ada pemimpinnya. Nah, yang saya pegang ini namanya jarwo. Ini pemimpinnya. Kalau jarwo jalan kemana, yang lainnya pasti ngikutin. Meski ada pemimpinnya, bukan berarti mudah untuk mengarahkan mereka ke lokasi gembala. Jalan ya? Nih, kita udah sampai di lokasinya, tempat mengumbar si domba-domba ini. Jadi kita lepasin, kita biarin mereka makan di sini. Mereka udah lapar dari tadi, udah makan rumput yang ada di kanan kiri jalan. Nih, sekarang waktunya makan, ayo. Makan sambil istirahat, karena pada capek. Bukan hanya untuk memberi domba-domba ini makan, Angon kali ini kami juga memiliki tujuan lain, yaitu mau mencukur bulu domba yang sudah mulai panjang dan kotor. Penting ya? Jadi cara motongnya tuh ada tekniknya, nggak sembarangan. Pokoknya motongnya tuh 2 cm dari kulit, karena kalau misalnya terlalu deket nanti kena kulitnya, iya kabur. Nanti kena kulitnya, jadi harus hati-hati. Sengaja pemotongan bulu dilakukan saat angon untuk membuat domba nyaman sehingga tidak stres dan kabur-kaburan. Jadi perawatan domba itu nggak sekedar diumbar terus dikasih makan, tapi juga harus rutin dipotong rambutnya setiap 6 bulan sekali. Karena kalau nggak rutin dipotong nanti bisa terkena penyakit kulit. Terus selain itu dombanya juga nggak nafsu makan. Jadi harus dipotong gini, Mas ya. Meskipun hitungannya limbah, namun bulu-bulu domba ini juga masih memiliki nilai manfaat. Oke, udah cukup ya, Mas? Bulu dombanya daripada dibuang, mending kita manfaatin untuk bikin kerajinan tangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bulu domba biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Magetan untuk membuat kerajinan tangan ini nih. Barongan. Jadi ini ceritanya rambutnya ya?
rambutnya. Selain barongan ada juga kuda lumping. Coba lihat. Nah, ini nih. Jadi rambutnya juga. Lucu ya ternyata ya. Inilah salah satu bentuk kreativitas masyarakat Jabung Magetan dalam memanfaatkan limbah bulu domba. Sebelum bisa dimanfaatkan untuk kesenian reog, bulu domba tentunya sudah melewati tahap pembersihan. Jadi sebelum bulu dombanya ditempelin ke kepala barongnya harus dihalusin dulu. Caranya cuman ditarik-tarik gini aja. Meski terlihat cuma nempel dan ikat saja, namun butuh ketekunan supaya bulu domba memiliki nilai estetika di kepala barong dan kuda lumping. Ini kalau dilihat face-nya tuh benar-benar mirip sama macan. Bener macan ya? Macan. Terus kalau rambut ini modifikasi? Iya, tambahan. Oh, tambahan. Rambutnya. Tarian reog dengan diiringi musik gamelan yang sangat merdu di sini tuh menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Magetan. Dan penari-penari di sini tentunya udah terlatih semuanya. Terutama yang pegang barongan ini. Barongan ini berarti tuh sampai 50 kilo. Reog merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Namun sudah banyak daerah yang mengadopsinya sehingga sudah menjadi kesenian nasional. Barongan ini tuh menyimbolkan kekuatan atau kekuasaan. Dan penarinya pun juga menggunakan kekuatan dari rahangnya dan juga lehernya untuk mengangkat barongan ini. Dalam setiap pertunjukan reog selalu ada 3 tokoh utama, yaitu kuda lumping, bujang ganong, serta si barongnya itu sendiri. Sementara tokoh Prabu Klono Sewandono biasanya hanya muncul jika ada festival besar saja. Bener-bener ini berat banget. Apalagi tadi cuman pakai leher sama rahang aja ya. Nah, sama kekuatan kaki. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa duduk dan menari di atas kepala barong. Karena biasanya yang bisa berada di tempat saya ini adalah tamu-tamu kehormatan atau tokoh masyarakat yang dihormati. Kesenian reog ini bukan sekedar tarian aja, tapi membawa pesan tentang kebudayaan, kearifan lokal. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Deru suara mesin motor trail benar-benar memacu adrenalin saya untuk terus menarik tuas gas. Berada di lereng Gunung Lawu bagian utara, saya diajak teman-teman komunitas Double L untuk cari jalur baru untuk terabas. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Menyusuri jalur baru tentu bukan perkara mudah, karena dari seluruh tim bisa dipastikan belum pernah melibas jalur kali ini. Jalur baru yang rencananya mau kami libas kali ini berjarak sekitar 12 km. Olahraga pacu adrenalin ini awalnya lahir dari negeri Sakura Jepang pada dekade 30-an. Sengaja dibuat dengan tenaga besar karena peruntukannya untuk menaklukkan medan berat. Itu sebabnya penunggang kuda besi ini juga harus memiliki stamina dan ketahanan fisik yang prima. Baru mulai, belum apa-apa, udah terjebak motornya. Tapi gini nih, enaknya kalau rame-rame, salah satu ada yang terjebak, pasti ada yang nolongin. Lepas ya Pak rantainya ya? Ternyata cari jalur baru tuh nggak semudah yang saya bayangkan. Membelah lebatnya hutan pinus dengan tanah yang licin membuat roda motor trail sering selip. Bukan hanya trek tanah, jalur kali ini juga didominasi bebatuan dan beberapa trek basah. Harus jeli dalam memainkan gas dan rem supaya bisa melibas obstacle dengan mulus. Aduh Pak, ini obstacle-nya memang susah buat saya. Gak apa-apa, pokoknya jangan panik, tetap tenang. Motor ini kita yang mengendalikan, jadi kita harus tetap berani.
Ada sensasi yang tak terungkapkan jika bisa benar-benar melewati rintangan. Akhirnya, setelah melewati obstacle yang sulit, dan saya bisa melewatinya, itu rasanya puas banget, lega. Yuk Pak, lanjut Pak. Wah, wah, wah. Aduh. Untuk obstacle yang ini saya nggak sanggup. Ini benar-benar ekstrim Pak, batu-batu semua. Meski sudah mulai terbiasa dan merasa tertantang, namun tidak boleh memaksakan diri jika menghadapi obstacle yang susah ditaklukkan. Resikonya terlalu besar karena kita bisa terbanting bersama motor. Kalau dilihat kayaknya gampang banget. Tadi saya jatuh di situ padahal. Tak hanya beradu tenaga untuk memacu adrenalin, saat terabah seperti ini, solidaritas tim menjadi yang utama. Kenapa itu Mas? Kebakar ya?